Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang mulia, bahkan pujian untuknya mengalir hingga hari kiamat. Namun kemuliaannya tak mencegah seorang badui untuk menyakitinya. Lalu apakah yang dilakukan orang badui itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apakah yang terjadi kepadanya setelah menyakiti Rasulullah? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Insan Surga. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaik untukmu. Dalam kitab Nawadir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung ke rumah putrinya, Fatimah. Sang putri mengadu kepada Rasulullah belum makan selama 3 hari. Anak-anak Fatimah juga mengalami hal yang sama dengannya. Rasulullah pun sangat merasa iba kepada Fatimah dan cucunya, Hasan serta Husain yang kelaparan. Rasulullah pun kemudian berjalan mencari sesuatu hingga akhirnya sampai di sebuah sumur di kota Madinah. Tak lama, seorang badui datang berniat untuk mengambil air di sumur tersebut. Rasulullah kemudian menawarkan jasanya untuk mengambilkan air sumur itu. Rasulullah dan orang badui itu kemudian bersepakat untuk mengambilkan air dengan imbalan 3 biji kurma. Orang badui itu lalu mengambil sebuah timba yang diberikan kepada Rasulullah untuk mengambil air di sumur. Berkali-kali Rasulullah mengambil air dengan timba. Pada saat mengambil air kesekian kalinya, tali penyambung timba terputus. Nabi berdiri senyampang melihat timba yang jatuh ke dalam sumur. Badui itu pun marah besar melihat pekerjaan Nabi yang belum selesai dan harus terhenti karena timba tak bisa lagi dibuat untuk mengambil air. Kemarahannya bahkan tak terkendali hingga melayangkan tamparan keras kepada Rasulullah. Belum cukup itu, sang badui itu kemudian mengambil timba dalam sumur dan melemparkannya kepada Rasulullah. Mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan itu, Rasulullah tak marah dan hanya tersenyum. Ia tak beranjak dari tempatnya berdiri. Ia lalu mengambil upah kurma yang diberikan kepadanya. Orang badui yang berlaku kasar itu pun kemudian pergi. Selama perjalanan pergi, badui itu lantas bertanya-tanya, mengapa orang yang ia berikan perlakuan kasar tersebut tidak menunjukkan amarah sedikit pun. Orang badui itu pun mulai berpikir akan perbuatannya. Ia merasa khawatir jika orang yang ditampar adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Badui itu didera rasa bersalah dan ketakutan hingga ia memotong tangannya yang telah ia gunakan untuk menampar Nabi. Ia merasa begitu bersalah telah menampar Rasulullah. Ia kemudian berjalan menuju sebuah masjid. Namun di tengah perjalanan banyak orang yang bertanya apa yang terjadi dengan tangan badui tersebut. Orang badui itu menjelaskan dirinya telah menampar seseorang yang perkiranya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia begitu takut akan tertimpa sebuah musibah. Orang badui itu berjalan sembari membawa potongan tangan kanannya sementara berteriak, "Wahai sahabat Muhammad, di manakah Muhammad saat ini?" Sahabat pun datang dan mengantarkan orang badui tersebut menuju ke rumah Fatimah. Di situ Rasulullah terlihat menggendong kedua cucunya. Orang badui itu terlihat begitu takut ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian meminta maaf kepada Rasulullah. "Wahai Muhammad, maafkan aku. Aku tak tahu jika yang kutemui di dekat sumur adalah dirimu," ucapnya. Mendengar itu, respon Rasulullah sangatlah mengejutkan. Rasulullah tak sekalipun menunjukkan rasa marahnya. Ia bahkan terus memberikan senyum kepada orang badui itu. Rasulullah bahkan menganggap orang badui itu sebagai penyelamat bagi Hasan dan Husain. Melihat Rasulullah tak marah, orang badui itu meminta Rasulullah untuk mengembalikan tangannya yang telah terpotong. Rasul pun kemudian melakukannya. Rasulullah mengusap tangan orang badui tersebut beberapa kali
dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan orang Baduy itu kembali utuh seperti semula. Pemuda Baduy itu sangat bahagia dan bersyukur tangannya kembali utuh. Setelah itu, orang Baduy itu menunjukkan rasa syukurnya dan langsung membaca syahadat untuk menjadi seorang muslim. Ia begitu berbahagia menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La haula wala quwata illa billah. Sahabat insan surga, jangan lupa berbagi dengan share video ini untuk saling menunjuki jalan kebaikan. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.